Selamat bertemu kembali di channel Belajar Statistik dengan Mudah bersama Sionot Wiwaluyo. Sekiranya video ini bisa bermanfaat, memudahkan saudara memahami statistik, silahkan share kepada teman-teman, atau like, atau beri subscribe. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang analisis varian atau yang terkenal dengan sebutan namanya ANOVA. Di analisis of varian ini sebetulnya tidak lain adalah uji perbandingan beberapa kelompok ya, secara simultan. Ya, kalau uji perbandingan dua kelompok itu biasa dengan disebut namanya uji T, uji perbandingan dengan T, student. Ya, tapi kalau lebih dari dua secara bersamaan atau simultan namanya disebut ANOVA atau analysis of varian, ya, yang sederhana. Analisis varian ini ya, jadi tidak lain adalah uji beda nilai tengah atau rata-rata lebih dari dua kelompok atau dua populasi secara simultan atau bersamaan. Ya, jadi bisa juga dikatakan uji hipotesis tentang beda nilai tengah dengan memisahkan, ya, tekniknya memisahkan sumber variasinya, ya, berdasarkan sumber variasi atau variannya. Baik, jadi kalau pengujian, jadi pengujian beda rata-rata sekali lagi, ya, misalnya kita akan menguji hipotesisnya, ya, hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Gitu ya. Kalau pakai uji T, ya, dengan uji perbandingan berpasangan, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, apakah mu1 sama dengan mu2? Atau apakah mu1 sama dengan mu2, mu3? Atau apakah mu2 sama dengan mu3? Jadi ada tiga kali pengujian kalau dilakukan pengujian dengan uji T. Kalau yang diuji ada tiga kelompok. Jadi banyaknya uji perbandingannya adalah kombinasi, kalau ini ada tiga ya 3, 2. Jadi ada tiga kali 2 dibagi 2. Kalau yang diuji ada K kelompok, hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan seterusnya hingga sama dengan mu-K, maka banyaknya perbandingan ada kombinasi K2 perbandingan. Itu ada K kali K-1 dibagi 2 perbandingan. Itu kalau diuji satu persatu. Kita akan melakukan pengujian tidak dengan seperti uji T ini, tapi dengan namanya ANOVA tadi. Menguji kesamaan, ya, K populasi rata-ratanya, ya, secara simultan. Datanya nanti disusun, ya, ini kelompoknya atau populasinya, ya, dari sampel 1, kelompok 2, sampai kelompok K, misalnya ada K kelompok. Ini maka pengamatannya dari grup 1, ini bisa dijumlahkan atau cari totalnya dari grup 1. Dari rata-rata sampel 1 diperoleh Y1, jadi kelompok 2 demikian seterusnya diperoleh rata-ratanya Y2, dan seterusnya hingga sampel yang ke K banyaknya rata-ratanya YK. Jumlah sampelnya setiap kelompok boleh berbeda-beda. Misalnya ini 10, ini 8, ini 15, itu boleh dibeda-beda. Oleh karenanya simbolnya ini N1, N2, ya, sampelnya ini sampai N yang ke K. Jadi sampelnya boleh berbeda-beda jumlahnya. Oke, jadi tadi ANOVA tadi dimodelkan sederhana. Jadi misalnya kita ingin menguji hipotesis nol
mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K. Baik ya, modelnya tidak lain sebetulnya menguji ini adalah menguji hipotesis. Ini hipotesis juga sebetulnya dinyatakan dalam bentuk model. Hasil pengamatan Y tadi adalah sebetulnya dimodelkan adalah suatu nilai rataan umum ditambah efek dari kelompok ya, ditambah efek internal di dalam kelompok itu. Jadi ini membacanya bahwa hasil pengamatan itu dihasilkan dari rataan umum ditambah efek kelompok yang membedakan ini ya, kelompok ya, ya ditambah efek dari unsur random ya di masing-masing kelompok. Jadi Y-nya ini adalah pengamatan perlakuan ke I atau kelompok ke I, kelompok grup ke I pada ulangan atau replikasi ke J, pengamatan ke J. I-nya dari 1 sampai K, J-nya dari 1 sampai N ke J. Gitu ya. Oke. Jadi A-nya itu rataan umum, B-nya pengaruh kelompok ke I, J-nya disebut namanya pengaruh random. Ya, jadi kita nanti akan melakukan ANOVA itu ya, memisahkan variasi berdasarkan sumbernya. Ini namanya Y-nya kan bervariasi, nilainya berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Perbedaan itu disebabkan karena pengaruh kelompok yang berbeda, ya. Jadi dan pengaruh random atau sisaan atau residual. Jadi ini sumber variasinya ada 2 sumber variasinya, yaitu variasi antar kelompok dan variasi di dalam kelompok atau di dalam grup. Ya. Baik, asumsi di dalam analisis varian yang pertama, populasinya terdiri dari K grup, K kelompok, apa disebut K perlakuan yang berdistribusi normal. Jadi asumsinya masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang kedua, simulasinya, varian atau standar deviasi masing-masing kelompok atau grup adalah sama. Disebut biasa namanya disebut homogen. Yang ketiga, sampel yang dipilih secara random dari masing-masing grup bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Baik, hipotesis yang akan diuji adalah ini ya, hipotesis nolnya. Hipotesis satunya, gitu ya, di antara K kesamaan ini ada yang berbeda. Ini semuanya sama gitu ya. Ya, ini H1-nya berarti ada yang berbeda. Ya. Mana yang berbeda nanti kita telah satu-satu. Ya, ini semua sama dari K kelompok itu semua sama rata-ratanya. Ya, H1-nya ada yang berbeda. Oke. Modelnya kalau ditulis model tadi berdasarkan sumber variasinya, ya maka hipotesis nol tadi sebetulnya tidak lain adalah kita juga bisa menguji atau itu padanannya sama saja dengan menguji hipotesis nol bahwa B1, B2 sampai BK itu sama dengan nol. Karena sama berarti ini tadi kan sama nih, ini sama. Berarti tidak ada efeknya ini. Ya, kelompoknya tidak punya efek, tidak punya dampak. Jadi hipotesis nolnya B1, B2 sama dengan BK sama dengan nol. H1-nya ada yang tidak nol, gitu ya. Ya, ada yang tidak nol. Yang tidak nol yang mana? Nanti diuji, gitu ya. Oke, jadi pengujiannya pakai ANOVA dengan statistik namanya Fisher F. Ya. Statistik F. Kalau perbandingan dua tadi namanya student atau T. Kami menggunakan statistik F. Kriteria pengujiannya sama. Enaknya kalau pakai p-value, pokoknya kalau p-value kurang dari taraf uji, H0-nya ditolak. Ada yang berbeda. Atau kalau pakai tabel hitungan F tabel, kalau F hitung lebih besar dari
F tabel dengan taraf uji tertentu, umumnya 5%, H0-nya ditolak. Nah, nanti hasilnya dituangkan hitungannya dalam bentuk namanya tabel ANOVA. Struktur tabel ANOVA itu seperti ini. Pertama kolomnya adalah kolom sumber variasi. Ya, dari model sumber variasi itu ada dua. Variasi antar grup, between group, antar kelompok, istilahnya antar treatment, antar perlakuan, dan variasi di dalam grup. Ya. Yang between group tadi dilambangkan dengan beta tadi, yang within group, yang dalam grup dilambangkan dengan E atau epsilon. Ya. Variasi itu jumlah variasinya disebut namanya variasi total, yaitu variasi Y-nya. Ya, namanya variasi total, variasi Y, gitu ya. Nah, kalau kita menghitung varian, gitu kan, varian itu tidak lain adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Maka kita hitung jumlah kuadratnya, disebut namanya sum of square, jumlah kuadrat. Sum of square itu SS itu ya, sum of square, ya. Ya, sum of square ini sumber variasinya nanti dihitung secara teknis dengan menghitung sum of square atau jumlah kuadratnya. Lalu ada DF atau degrees of freedom. Degrees of freedom ada MS, mean of square, yaitu SS dibagi DF. Sum of square dibagi DF, mean square ya. Sum of square dibagi DF. Masing-masing between group ya ini. DF-nya derajat bebasnya kalau between group itu banyaknya kelompok dikurangi satu, ya. Banyaknya kelompok dikurangi satu. Sedangkan totalnya adalah semua seluruh data dikurangi satu derajat bebasnya. Dengan demikian within groupnya selisihnya ini kalau dijumlahkan sama dengan N-1 berarti ini N dikurangi K. Nah, ngitung F-nya, variasinya, F hitungnya itu dihitung dari MS between group dibagi MS within group. Ini MF. P-value-nya dihitung dari tabel atau Excel. Ya, F critical-nya untuk taraf uji umumnya 5%, bisa dilihat dari tabel, ya, bisa dilihat dari tabel atau dilihat dari Excel. Ya, ini tabel ANOVA-nya. Oke, kriteria pengujiannya nanti, kriteria pengujiannya tadi kalau F hitung nih ya, F hitung lebih besar, ini F hitung nih. F-nya itu ini F hitung lebih besar dari F tabel, ya, H0-nya ditolak atau P-value-nya kurang dari 5%. H0-nya ditolak P-value-nya. Teknis perhitungannya untuk menghitung bagaimana sum of square, bagaimana mean square, derajat bebas, itu tadi teknik hitungannya utamanya yang SS tadi ya, sum square ini. Sum of square secara totalnya itu adalah jumlah seluruh ya, sum square totalnya ya, sama dengan jumlah masing-masing Y dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan, dikurangi N kali rataan umum kuadrat. N kali rataan kuadrat ya. Oke, di mana rataan umum adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ya. Kalau sum of square between group secara teknisnya ngitungnya, masing-masing kelompok dijumlahkan dulu. Masing-masing kelompok jumlahkan dulu, baru dikuadratkan, dibagi N pada kelompok itu, ya, dijumlahkan, dikurangi rata. Ini disebut namanya faktor koreksi ya. Ya, correction factor yaitu intinya N kali rataan kuah umum dikuadratkan. Ya, dan sedangkan sum of square error atau sum of square within group itu adalah sum of square total dikurangi sum of square between group. Memang kalau manual itu agak jelimet, banyak cacing-cacingnya rumusnya begitu ya. Tapi nanti kalau menggunakan Excel, wah sangat-sangat mudah. Kita nggak perlu menghitung seperti begini ini, ya. Tapi untuk mengetahui supaya paham, saya kira perlu dikasih contohnya ya.
Misalnya begini, hasil penjualan mobil dealer mobil yang memiliki 3 cabang ya, ya oleh salesman di masing-masing cabang adalah sebagai berikut. Ini di cabang satu ada 6 salesman, di cabang 2 ada 4, di cabang 3 ada 5. Masing-masing penjualannya seperti ini. Apakah rata-rata penjualan masing-masing salesman di ketiga ini sama gitu ya. Jadi ini membuat hipotesis rata-rata salesman kemampuan jualnya di cabang satu sama dengan cabang 2 sama dengan cabang 3. Jadi hipotesisnya ini ya. Ini hipotesisnya. Bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ya, H1-nya ada yang berbeda, gitu ya, ada yang berbeda. Oke. Sekarang kita lihat ya, kita buat ini cabang 1, ini cabang 1, ya, cabang 2, cabang 3. Kalau ini kita hitung N-nya, cabang 1 ada 6, cabang 2 ada 4, cabang 3 ada 5 salesman-nya. Total penjualannya cabang 1 69, cabang 2 38, ya, cabang 3 64. Rata-ratanya cabang 1 10,5, cabang 2 9,5, cabang 3 12,8. Bagaimana teknis menghitung sum of square tadi? Sum of square ya, totalnya dulu dihitung ya. Jadi masing-masing pengamatan atau masing-masing seluruh data dijumlahkan. Ini jumlahkan 11 tambah 9 tambah 6 terus tambah 7 tambah 10 tambah 14 sampai tambah 10. Hasilnya 65. Sum of square jadi N-nya itu 15. Ya, N-nya 6 tambah 4 tambah 5. Ya. Kemudian sum of square-nya rata-ratanya ya, rata-rata umumnya seluruh data 165 dibagi 15 jadi 11. Sum of square total ini masing-masing dikuadratkan. 11 kuadrat, 9 kuadrat, 6 kuadrat, terus sampai 7 kuadrat, 10 kuadrat, 14 kuadrat, terus sampai 10 kuadrat. Jadi ya, dikurangi faktor koreksinya. Ya, N 15 ya, N-nya 15 kali ini 15 ya, ini 15 ya, 15 dikali 11 kuadrat, jadi dapatnya 108. Oke, di mana sum of square between grupnya masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 totalnya dikuadratkan, totalnya 69. Ya, ini 69 kuadrat dibagi N-nya 6. Yang kedua 38 kuadrat dibagi 4. Yang ini 64 kuadrat dibagi 5. Dikurangi faktor koreksi. Ini faktor koreksi ya. Oke, ini sama dengan 26,7. Oke. Sum of square error-nya atau sum square within group-nya berarti ya SST dikurangi SPG. Sum of square total dikurangi sum of square between group. Jadi dapatnya 108 dikurangi 26,7. Dapat 81,3. Hasilnya ini sum square ini SST, SSBG, SSE ya dicantumkan ditampilkan di dalam tabel yang namanya tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA. Jadi SS-nya, SS totalnya 108, SS between grupnya 26,7, within grupnya 81,3. DF-nya karena kelompoknya ada 3, ya between group berarti kelompoknya 3 berarti 3 dikurangi 1, 2. Total datanya ada 15, derajat bebasnya berarti 15 kurang 1. Jadi within grupnya dari 14 dikurangi 2 dapat 12. MS-nya adalah DF SS dibagi DF 26,7 dibagi 2 13,35. Terus untuk MS within group berarti 81,3 dibagi 12 sama dengan 6,775. Nah, F hitungnya adalah rasio hasil bagi MS between group dibagi MS within group.
Jadi 13,35 dibagi 6,75 dapat 1,970. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa F tabelnya. Ini F tabelnya 388, P value-nya 0,183 gitu ya. Oke. Ini bisa dilihat di Excel atau di tabel. Ya, kita coba pakai Excel ya. Oh iya, kalau F, tabel F atau distribusi F itu derajat bebasnya ada dua, yaitu yang pertama between group, yang kedua ini di kolom, ini di baris. Jadi data DF-nya itu ada dua nanti, ya dua DF-nya 12 untuk 1,97 gitu ya. Baik, kita lihat ya. Derajat bebasnya 2 dan 12 ya. Kalau P value-nya misalnya taraf ujinya 0,05, nanti F kritisnya berapa? Kita lihat kalau di Excel ya, kita ke Excel. Oke, kita tadi pengen cari nilai F untuk DP-nya adalah itu adalah 2, 2 dan 12. Baik, kalau untuk taraf ujinya misalnya kita pakai 5% ya. Taraf uji 0,05. Berarti caranya ini jadi 0,05. Kalau karena F itu seperti tabel T, kumulatif kurang dari, maka kalau lebih dari ini 1 dikurangi gitu ya. Kalau nyari P. Jadi kita cari F inverse distribution, F inverse ini F hitung F tabelnya ya. F inverse ini F inverse 0,05, 0,05. Degrees of freedom-nya yang pertama 2, yang kedua adalah 12, yang within group ya, yang kedua. Gitu ya. Oke, tutup kurung dapat sorry. T inverse. Oh, kurang 1 dikuranginya belum. 1 dikurangi gitu ya. T inverse. Sorry. Karena ini bukan 0,05 ya. Ini 0,95. Ya, karena ya 0,95. Oke, karena apa? 0,05 itu taraf ujinya, maka kalau pakai distribusi kumulatif kurang dari 0,05 itu jadi 0,95. 1 kurangi 0,05. Jadi dapatnya, sama dengannya belum. Ini sama dengan. Oke, jadi dapatnya 3,88 atau 3,89 ya. Jadi dapatnya 3,89. Baik. Sekarang kalau nyari P value-nya, berapa P value-nya? Tadi T-nya dapat, jadi ini dapat 89 ya. 3,88 atau 3,89. Jadi apa? Coba kita kembalikan. Oke, jadi dapat 3,88 atau 3,9 F-nya. Sekarang F hitungnya 1,9. Kurang dari 3,88 berarti keputusannya H0 diterima. Ya. H0 diterima atau H1 ditolak. Gitu. Atau di kata lain data tidak mendukung untuk menolak H0. Kalau didasarkan pada P value, gimana cara ngitung P value? Kita dapatkan T hitungnya kan 1,97. Ya, kalau 1,97 derajat bebasnya 2 dan 12, maka P value-nya kita hitung dengan Excel, ya. Kita pengen hitung P value. P value untuk F hitung sama dengan 1,97. Berarti ya 1 ya
Tadi 1 dikurangi distribusi F ya. F distribution ya, ada F distribution ya. Ini F distribution. Oke, 1,97 dia degrees of freedom-nya pertama 2, yang kedua adalah 12. Kumulatifnya 1, jadi dapat 0,182. Ya, dapat 1,82. 0,182. Coba kita lihat tadi, kembalikan ke tabelnya. Jadi dapatnya adalah dapat 1,82. Sekarang kalau pengen lihat pakai tabel apa namanya F, ini pakai tabel F ya, tabel statistik ya, ini tabel statistiknya. Ini tabel statistik. Baik, ini tabel statistiknya ya. Ya, ini tabel statistiknya. Coba kalau dibesarkan dikit. Nah, ya. Ini ya. Derajat bebasnya adalah 2 dan 12. Ini 2 ya. Nah, degrees of freedom-nya yang pertama 2, yang kedua adalah 12. Ini dapatnya 2, 12. Sini ya, untuk 0,05 dapatnya adalah 3,89. Atau 3,88 tadi ya, 3,8 sama ya. Baik ya. Itu untuk melihat tabel statistik. Nah, ini ngitungnya sepertinya jelimet banget kalau ngitung pakai manual. Gimana kalau menghitungnya pakai Excel ya? Wah, kalau pakai Excel jauh lebih mudah ya. Dalam sekejap itu sudah bisa kita hitung semuanya yang tabel tadi ya. Coba kita misalnya kalau pakai Excel ya. Datanya ya ini datanya ya dicantumkan dalam bentuk kolom nih ya, ini cabang 1, cabang 2, cabang 3. Kalau pakai Excel pakai data analisis, nih data, di kanan ada data analisis, pakai namanya ANOVA single factor, ini ada ANOVA ya. ANOVA single factor ini ya. ANOVA single factor ya. Oke. Nah, input ringnya blok semuanya. Di blok semuanya. Baik ya, di blok semuanya. Nah, tadi ada cabang-cabang itu namanya itu disebut label. Baik, misalnya outputnya mau ditaruh di ini kolom F nih, ya, misalnya ya, atau di kolom F-nya. Oke, selesai sudah dapat. Sangat mudah. Ini tabelnya, ya. Ini tabelnya. Oke, nah, ya, ya. Sumber variasinya between group, SS-nya 26,1, degrees of freedom-nya 2, MS-nya ini, F hitungnya ini, P-value-nya ini, F kritiknya ini. Semua lengkap, sangat mudah. Tinggal lihat P-value aja, bandingkan dengan taraf uji. Jadi kalau pakai tadi manual, wah jelimet. Kalau pakai Excel, sangat mudah. Ya. Langsung dapat P-value-nya atau tabelnya secara lengkap. Demikian juga summary untuk hitungan rata-ratanya. Sangat mudah bukan? Baik, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya untuk lebih mudah lagi. Untuk lebih memahami lagi, buat contoh kedua. Baik, contoh kedua. Ingin dikaji ya perbandingan rata-rata besarnya bonus yang diterima oleh karyawan menurut kelompok perusahaan. Ya, besarnya bonus dalam juta, ya, juta rupiah. Hasil pengumpulan data bonus berdasarkan jenis kelompok usaha atau perusahaannya adalah sebagai berikut. Ini ada kelompok usaha makanan, ini usaha konstruksi, ini usaha tekstil, ini lainnya, gitu ya. Ini bonus-bonus yang diterima, gitu ya. Ini bonusnya.
Pertanyaannya apakah keempat ini mempunyai rata-rata bonus yang sama? Ya. Jadi hipotesisnya adalah H0-nya mu1 karena ada 4 kelompok, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4. H1-nya di antara 4 itu ada yang tidak sama. Cuman tidak tahu mana yang tidak sama. Nanti kalau ada yang tidak sama bisa ditelusuri. Namanya uji post hoc, uji tindak lanjut. Baik, kita uji dulu ya. Ya, kalau pakai Excel ini sangat mudah mengerjakannya. Gitu ya. Maka kalau dengan Excel ini masukkan dalam data di Excel sesuai kelompoknya. Ya, masukkan di Excel. Nah, ya, di Excel. Dan ya. Oke, ini Excel ya. Yang tadi data itu dipindahkan ke Excel gitu ya. Oke, secara yang sama data dan data analisis ANOVA single factor ya. ANOVA single factor hanya faktor kolom saja atau grup saja. Oke, kita ulangi. Ya. Kita blok input ringnya mulai dari makanan ya. Semuanya ya, semuanya. Di blok. Oke. Labelnya diklik 0,05 misalnya hasilnya taruh di kolom F sini ya, di kolom F sama misalnya ya. Oke, selesai. Ini hasilnya. Sangat mudah. Tinggal kesimpulannya bagaimana? Lihat p-value-nya. Bandingkan dengan 0,05. Oh, keputusannya apa? Jadi ini keputusan terhadap pengujian H0 tadi ya. Jadi keputusan. Jadi karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, ini 0,04 ya. Ini 0,04, coba saya highlight. Ini 0,04 ya. Maka keputusannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak. Mengapa ditolak? Karena tadi p-value kurang dari 5%. Oh ya, kalau tidak diketahui p-value-nya taraf ujinya gunakan aja 5%. Ya, jadi p-value-nya. Ini T-tabel 2,86 untuk alfa 0,05. Ya, F hitungnya ini ya 415 dibagi 158 2,99 lebih besar daripada F tabel, F kritis atau critical value ini ya. Jadi sangat mudah kalau menggunakan Excel. Baik, ya. Silahkan mencoba ulang ya. Kalau sekali lagi kalau bermanfaat share kepada teman-temannya ya. Beri like atau subscribe. Kalau ada hal yang tidak berkenan, silakan beri kritik. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih.